Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Deddy. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi permutasi, yaitu permutasi siklis. Yuk sama-sama kita bahas materi dan soalnya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas peluang, yaitu tentang permutasi siklis. Ciri khas dari permutasi siklis adalah susunannya berbentuk lingkaran atau biasanya kalau sehari-hari itu pada meja bundar. Yuk sama-sama kita bahas materi dan soalnya. Permutasi melingkar atau yang sering disebut dengan permutasi siklis. Kalau kita perhatikan definisinya adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar sehingga banyaknya menyusun n unsur yang berlainan dalam lingkaran. Nah, biasanya untuk menjelaskan permutasi siklis kita mengadakan kerja kelompok ya atau praktik. Nah, nanti ini bisa kamu coba sendiri ya. Oke, untuk memahami bagaimana cara menghitung permutasi siklis, kita misalkan dalam suatu ruangan ada 3 orang, masing-masing kita beri nama A, B, dan C ya. Kemudian ketiga orang tersebut sedang membaca di sebuah meja bundar ya. Jadi mereka duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, kita diminta untuk menentukan banyaknya cara ketiga orang itu duduk melingkari meja bundar. Nah, kalau kita buat diagramnya kan seperti ini ya, kemungkinan yang ada ya. Nah, kamu lihat kemungkinan yang ada itu cuma ada 2. Berarti banyaknya cara ketiga orang itu untuk duduk melingkari meja bundar ada 2. Nah, kalau kamu perhatikan pada permutasi siklis dari 3 unsur, harus ditetapkan satu unsur sebagai titik pangkal. Nah, pada contoh soal ini adalah yang A sebagai titik pangkal. Kemudian 2 unsur lainnya ditempatkan dalam 2 faktorial cara. Misalnya B sama C ini ya, ini 2 faktorial cara, atau bisa ditulis dalam kurung 3-1 faktorial cara. Nah, sehingga bisa kita simpulkan rumus permutasi siklis adalah permutasi siklis sama dengan n-1 faktorial. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal ini. Pada rapat pengurus MPK SMA Duwarna dihadiri oleh 5 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa susunan yang dapat terjadi? Nah, kalau kita perhatikan dari soal ini, di sini ada 5 orang yang hadir ya. Berarti kita ketahui N-nya sama dengan 5 ya. Nah, karena mereka mengelilingi meja bundar, maka ini adalah permutasi siklis ya. Berarti tadi permutasi siklis itu kita ketahui rumusnya adalah n-1 faktorial. Berarti kalau ini kita lanjutkan menjadi 5 dikurang 1 faktorial, ini sama dengan 4 faktorial, atau kita tuliskan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 24. Jadi banyaknya susunan ada 24. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Wati mempunyai 7 buah pernik yang berbeda warna dan akan disusun menjadi sebuah gelang. Banyaknya cara Wati untuk menyusun pernik tersebut ada berapa? Nah, kamu perhatikan di sini perniknya ada 7 buah, berarti kita tuliskan N yang sama dengan 7. Kemudian akan disusun sebuah gelang. Nah, kamu tahu gelang itu bentuknya kan lingkaran ya. Nah, kalau lingkaran itu berarti kita ketahui adalah siklis. Berarti kita mencari banyaknya susunan menggunakan permutasi siklis. Oke, kamu ketahui permutasi siklis rumusnya n-1 faktorial. Berarti ini kalau kita lanjutkan menjadi 7 dikurang 1 faktorial, ini sama dengan 6 faktorial. Nah, ini kalau kita uraikan jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 720. Jadi banyaknya susunan pernik ada 720 susunan, atau jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Ada 4 orang siswa kelas 10, 3 orang siswa kelas 11, dan 2 orang siswa kelas 12 akan berunding dengan duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara duduk apabila siswa satu kelas harus duduk bersebelahan? Nah, karena duduknya harus satu kelas, kita perhatikan ini ada kelas 10, itu ada 4 siswa ya. Nah, berarti kita tulis banyak susunannya itu adalah 4 permutasi 4. Atau kalau kita tuliskan
4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial ya. Atau sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. Berarti ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1. Berarti sama dengan 24. Oke, sekarang kita perhatikan siswa kelas 11. Kelas 11 itu ada 3 siswa. Berarti ini dengan cara yang sama adalah 3 permutasi 3 ini sama dengan 3 faktorial per 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Atau 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 ini sama dengan 6. Kemudian siswa kelas 12-nya ada 2 ya. Siswa kelas 12 itu ada 2 siswa. Dengan cara yang sama berarti kita tuliskan 2P2 itu sama dengan 2 faktorial dibagi 0 faktorial ya. Berarti sama dengan 2 kali 1 per 1 sama dengan 2. Nah ini kalau kamu kalikan ya 24 kali 6 kali 2 susunan ya. Gitu. Oke. Nah nanti kita hitungnya sekalian. Nah sekarang kamu perhatikan karena ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok ya, 3 kelompok yaitu kelompok kelas 10, kelas 11 dan 12, maka ini N-nya kita anggap 3. Nah, mereka kan mengelilingi meja bundar ya. Kamu perhatikan, berarti ini adalah permutasi siklis. Nah, ini kalau kita hitung kan menggunakan rumus N-1 faktorial ya. Berarti jadi 3 min 1 faktorial itu sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. Nah, berarti kita gabungkan nih. Berarti banyak susunan ya. Banyak susunan. Nah, ini kita bisa tuliskan ini sama dengan 2 dikali 24 kali 6 kali 2. Berarti ini sama dengan 576 susunan. Iya, oke. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya sedang makan di sebuah restoran dengan menggunakan meja makan yang berbentuk bundar. Jika posisi duduk ayah dan ibu selalu berdekatan, maka tentukan banyak susunan duduk yang mungkin. Nah, kamu perhatikan ya, ini ada 6 orang ya. 6 orang ya. Tapi kamu perhatikan ayah dan ibu ya, dan ibu itu harus berdekatan. Berarti ini dianggap 1 gitu ya. Berarti dari 6 ini kita dapatkan ini N-nya itu sama dengan 5 gitu ya. Berarti kita bisa gunakan karena ini menggunakan meja bundar, berarti gunakan permutasi siklis gitu ya. Nah, permutasi siklis ini kan N-1 faktorial. Berarti kalau kita lanjutkan menjadi 5 min 1 faktorial ini sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini sama dengan 24. Nah, sekarang kamu perhatikan ayah dan ibu kan bisa saja posisinya ayah ibu, bisa jadi ibu ayah. Berarti ini ada 2 kemungkinan atau 2 faktorial atau kita tuliskan 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti banyak susunannya ya, banyak susunan duduk yang mungkin itu kita tuliskan menjadi 2 kali 24. Berarti sama dengan 48 susunan. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan materi permutasi siklis telah kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.